Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Surya Kusuma Atmaja, mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis yang berjudul Dampak Pandemi Terhadap Kinerja Keuangan PT Pelangi Indah Canindo Tbk pada tahun 2021. Untuk pembahasan yang pertama adalah deskripsi dan sebab penurunan kinerja keuangan dari PT Pelangi Indah Canindo atau biasanya disebut PICO. Yang pertama, PT Pelangi Indah Canindo Tbk atau PICO merupakan perusahaan yang memulai usahanya di Indonesia pada tahun 1983 yang memproduksi pile can dan general can. Dan pada tahun 2006, PT PICO ini memproduksi tabung LPG ukuran 3 kg untuk keperluan program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. PICO merupakan produsen kemasan metal yang melayani kebutuhan seperti tabung LPG, drum, kaleng pile, dan kaleng makanan, yang dimana 80% keuntungannya dari sektor produk drum pelumas di tahun 2021 atau saat wabah COVID melanda dunia, yang membuatnya tidak dapat memproduksi produknya tersebut karena kekurangan dalam hal bahan baku CRC atau cold rolled coil, yang membuat mereka mengurangi jumlah produksi drum pelumas. Meskipun di tahun tersebut pesanan drum pelumas itu meningkat, cuman karena bahan bakunya yang kurang atau banyak produsen CRC ini mengurangi produksinya atau bahkan mereka menutup perusahaannya karena terkena dampak COVID-19, jadinya PT PICO ini mengurangi produksi drum pelumasnya, yang membuatnya juga terkena imbas, yaitu jumlah laba perusahaan tidak dapat menutup beban usaha perseroan yang lebih ketimbang dengan jumlah keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Untuk yang kedua, laporan tahunan PICO. Yang pertama mengenai rugi bersih tahunan. PICO melaporkan rugi bersih tahunan berjalannya di laporan tahunannya meningkat sebesar 23% dari 23,4 miliar di tahun sebelumnya, lalu naik menjadi 28,86 miliar rupiah. Dilaporkan juga pendapatan perseroan yang meningkat sebesar 16% atau menjadi 202,4 miliar rupiah dari 174,5 miliar rupiah. Dan juga peningkatan terjadi pada beban pokok penjualan sebesar 13,8% yang di tahun lalu sebesar 168,44 miliar rupiah meningkat menjadi 191,66 miliar rupiah secara tahunan atau year on year. Lalu laba bruto juga dilaporkan mengalami peningkatan sebesar 76,9% dari 6,8 miliar rupiah menjadi 10,76 miliar rupiah secara tahunan atau year on year. Namun meskipun begitu, meski dengan pendapatan juga laba brutonya meningkat, beban usaha perseroan tetaplah lebih besar ketimbang dari pendapatannya, yaitu sebesar 18,29 miliar rupiah, yang membuat perseroan rugi usaha sebesar 7,53 miliar rupiah. Meski begitu, PT PICO ini tidak mengalami kebangkrutan, hanya saja mereka mengalami penurunan kinerja
karena di tanggal 26 September 2023 kemarin PT Pico memenangkan tender pengadaan drum NLL 0,9 mm merah putih periode 3 tahun dengan estimasi pekerjaan sebesar 665 miliar rupiah dari PT Pertamina Lubricant yang membuatnya yang dapat menaikkan kinerja keuangannya. Lalu yang selanjutnya yaitu faktor penyebab penurunan kinerja keuangan. Pico sendiri diprediksi mengalami kebangkrutan yang tercermin pada laporan keuangan kuartal 1 2020 sampai dengan kuartal 2 2021. Penyebab dari penurunan kinerja keuangan sendiri yaitu terjadinya wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia yang tidak hanya mempengaruhi dari Pico sendiri namun juga seluruh perusahaan, seluruh badan di seluruh dunia. Akibat dari dampak dari pandemi COVID-19 ini yang dialami oleh Pico yaitu yang pertama, permintaan produk Pico anjlok, penurunan kapasitas produksi karena kesulitan mendapatkan bahan baku, pendapatan turun menjadi 76,6 miliar hingga periode 31 Maret 2021, laba bruto turun menjadi 10,68 miliar rupiah dari laba bruto 24,06 miliar rupiah di tahun sebelumnya. Laba usaha diraih 3,73 miliar, turun dibandingkan laba usaha 14,88 miliar rupiah di periode sebelumnya. Lalu beban lain-lain bersih turun menjadi 6,94 miliar rupiah dari 11,78 miliar rupiah. Nah, dari faktor penyebab COVID-19 ini mengakibatkan yang pertama, Pelangi Indah Canindo atau Pico tidak mampu memenuhi rasio perputaran modalnya. Lalu Pico, perusahaan ini tidak dapat memenuhi segala kewajiban mereka, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga mereka diklaim positif akan mengalami kebangkrutan. Namun nyatanya mereka masih tetap bertahan sampai detik ini juga. Lalu untuk yang ketiga, Pico dinyatakan dalam kondisi illiquid atau tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang terakhir, Pico tidak mampu memperoleh laba dari aktiva yang dimiliki. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai analisis kebangkrutan atau pailit dalam pandangan Islam. Dalam konteks keuangan syariah, perusahaan harus memastikan bahwa rasio perputaran modal dan kewajiban tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Begitupun dengan teknik produksi dan perolehan laba yang harus sesuai dengan prinsip syariah, sehingga perusahaan mampu menjalankan usaha dengan baik sesuai ajaran-ajaran Islam. Berdasarkan analisis menurut Ibnu Rushd bahwa orang mengalami kebangkrutan jika jumlah hutang melebihi jumlah harta yang dimiliki dan hartanya tidak bisa menutupi hutang yang dimiliki. Hal ini juga terjadi pada perusahaan Pico yang mereka banyak kewajiban yang harus dipenuhi juga. Namun, dari segi laba atau dana yang dimiliki, mereka belum mampu untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki. Sekian analisis kinerja keuangan dari PT Pelangi Indah Canindo Tbk atau Pico di tahun 2021. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.